Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, pemirsa, jadi ada kasus soal polisi, kalau yang kali ini Jason, ini adalah pasca Bribtu R, ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esko. Nah, kuasa hukum korban itu mendesak penyidik untuk mengungkap siapa pelaku lain, karena diduga pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya, jadi memang pemirsa, keluarga Brigadir Esko yakin bahwa pelaku atas nama Bribtu Rizka tidak bekerja sendiri untuk menghabisi nyawa Brigadir Esko. Keluarga melalui kuasa hukumnya menduga bahwa ada pihak lain yang terlibat, baik untuk membantu, mengetahui hingga menghilangkan alat bukti. Hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi penetapan tersangka hingga motif pembunuhan. Kami berharap sebenarnya bukan hanya di R saja yang ditetapkan tersangka. Kami meminta kepada Polda NTB, Satreskrim Polres Lombok Barat, bahwa ada pihak-pihak yang ikut serta melakukan, jadi menghilangkan alat bukti, itu juga ditetapkan tersangka. Dan kami meminta ditambahkan pasal. Jadi pemirsa, polisi menetapkan istri almarhum Brigadir Esko, Faskareli, yaitu Bribtu RS, sebagai tersangka atas kematian suaminya. Dan hingga saat ini, polisi belum mengungkap terkait motif di balik kematian Brigadir Esko. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah Polda Nusa Tenggara Barat melalui Direktorat Kriminal Umum melakukan gelar perkara bersama Polres Lombok Barat. Bersamaan dengan itu, puluhan saksi telah diperiksa untuk menjerat tersangka sehingga membentuk rangkaian fakta yang logis. Meski Bribtu RK telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini polisi belum membuka motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Memang sudah ada beberapa saksi-saksi yang diperiksa ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman dari penyidik dari Polres Lombok Barat yang di backup sama di Treskrimum bisa mempercepat untuk proses penyidikannya. Terima kasih. Sebelumnya, jenazah Brigadir Esko ditemukan dalam kondisi leher terikat tali di sebuah kebun kosong. Lokasi penemuan berada di dekat dengan rumah Brigadir Esko di Desa Nior Lembang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di tempat kejadian perkara, polisi juga menyita barang bukti seperti kunci sepeda motor, sandal jepit putih, dan telepon genggam. Si mayat saat ditemukan terlentang. Ada gantungan? Ada gantungan. Ikat tali? Ya, ikat tali di lehernya. Cuman posisi tali itu tidak terlalu tinggi, sekitar 1,5 meter gitu, dari pohon yang besar. Ada enggak identitas yang ditinggalkan? Untuk identitas yang ditinggalkan itu sebuah HP, Namun dari wajahnya kan kita tidak tahu karena posisi wajahnya sudah rusak gitu. Saat ini Bribtu RS resmi ditahan di rumah tahanan Polda Nusa Tenggara Barat. Poluan Polres Lombok Barat itu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esko Faskareli, yang juga sebagai anggota Intel Polsek Sekotong. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Nah pemirsa, untuk perkembangan terkini untuk Anda, kami sudah tersambung bersama pengacara Brigadir Esko, lalu Anton Haryawan, dan juga ada Komisioner Kompolnas Khoirul Anam melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Anam, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Pak Anton dan Pak Anam telah bergabung. Mungkin saya mau ke Pak Anton dulu. Pak Anton, jadi dari informasi yang tadi kami sampaikan, pihak keluarga masih meyakini ada terduga pelaku lain. Apa yang mendasari pihak keluarga punya kecurigaan atau keyakinan itu? Terima kasih, Mas. Jadi alhamdulillah kami apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lombok Barat gabungan dengan Subdit 3 di Treskrimum. Jadi siang dan malam mereka bekerja ekstra ya untuk membongkar kasus ini. Hal pertama ya yang janggal menurut kami, setelah otopsi dilakukan bahwa fix almarhum Brigadir Esko itu meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul, maka saat itu istri dari korban atau si tersangka tidak mau membuat laporan polisi. Jadi yang membuat laporan polisi atas kematian almarhum Brigadir Esko itu adalah ayah dari almarhum Brigadir Esko. Itu adalah salah satu hal yang janggal
Terus yang kedua, saat penemuan jenazah. Jadi penemuan jenazah itu sekitar 12 meter dari rumah almarhum Brigadir Esko. Jadi ada sayatan pisau di lengan kiri Brigadir Esko dan ada pukulan benda tumpul di belakang kepala. Maka kami meyakini naluri seorang manusia yang kepingin hidup itu kan melakukan perlawanan. Maka kami meyakini di sana tidak mungkin seorang perempuan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan seorang diri. Karena hasil pisau sebelah kiri ini kan salah satu bukti bahwa almarhum Brigadir Esko itu sempat melakukan perlawanan. Maka sebab itu kami meyakini kasus pembunuhan Brigadir Esko ini tidak dilakukan tunggal oleh si tersangka R. Maka kami yakini banyak orang yang turut serta membantu, baik membawa jenazah dari eksekusi awal ke TKP ditemukan jenazah, terus yang melakukan ikat tali di leher almarhum Brigadir Esko, terus yang melakukan penghilangan alat bukti, termasuk ada beberapa percakapan chat handphone dari almarhum Brigadir Esko yang kemarin dilakukan digital forensik ke Baris Krim Mabes Polri. Jadi kami meminta orang yang semua melakukan menghilangkan barang bukti, terus turut serta membantu juga segera ditetapkan sebagai tersangka. Itu dasar-dasar kami, Mas. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya mau tanya ke Pak Anam. Pak Anam, ini kan melibatkan tersangkanya juga adalah polisi, kemudian berpangkat Bribtu. Dan sekarang Pak Anton meminta supaya semuanya diusut sampai dengan yang berusaha untuk menghilangkan jejak dan juga alat-alat bukti yang bisa dijadikan bukti oleh polisi. Kompolnas bagaimana mengawal kasus ini karena juga melibatkan sesama polisi, Pak Anam? Iya, kami sudah komunikasi dengan Polda ya, dan ini kami juga prihatin kenapa kok masih ada kasus polisi dengan polisi begitu. Tapi memang ini harus dibongkar seterang-terangnya. Setelah dibongkar seterang-terangnya itu siapapun yang terlibat, sekecil apapun perannya, termasuk yang membantu, yang seperti kata kuasa hukum, ya itu juga harus mendapatkan ganjaran penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk akuntabilitas proses, mungkin ada baiknya memang ada gelar perkara khusus, ya sehingga tidak berhenti di pelaku utama ya. Dalam konteks ini adalah istrinya. Nah, gelar perkara khusus itu untuk menjernihkan sebenarnya konstruksi peristiwanya kayak apa, alat buktinya apa, dan kalau ada peran yang lain, peran-perannya apa dan sebagainya, sehingga bisa diuji. Dan ini akuntabilitas ini jadi kata kunci dalam proses penegakan hukum ini. Saya kira Mas kuasa hukum, Mas Anton bisa mendorong itu, dan kami juga bisa membantu untuk mendorong gelar perkara khusus itu. Sehingga fakta yang ada di lapangan, ya terus siapa saja yang terlibat, apa saja yang dilakukan akan terang benderang terjadi. Karena kalau ini kemarin saya kira ini gelar perkara biasa ya, terus menetapkan tersangka begitu. Kalau masih ada keraguan, ada orang-orang lain yang terlibat, ada baiknya memang gelar perkara khusus melibatkan semua pihak sehingga konstruksi peristiwanya jelas, buktinya jelas, siapapun yang terlibat juga jelas. Sehingga mekanisme kontrol oleh internal maupun eksternal, termasuk juga oleh masyarakat terhadap penanganan kasus ini jadi transparan dan baik. Baik, sekarang saya ke Pak Anton. Pak Anton, dari semua proses hukum yang sudah berjalan, bisa dijabarkan lagi, jadi apa sebenarnya bukti-bukti yang sudah diamankan misalnya oleh pihak kepolisian dalam proses investigasi ini? Lalu kemudian apa strategi hukum nantinya yang akan ditempuh oleh pihak kuasa hukum dari korban? Terima kasih, Mas. Saya sepakat apa yang dikatakan barusan sama Pak Anam dari Kompolnas. Saya sepakat sekali, nanti kami mohon pengawalan. Jadi ada beberapa alat bukti yang sudah diamankan. Salah satunya adalah rekaman CCTV
ada rekaman CCTV, ada hasil digital forensiknya handphone, ada beberapa handuk yang diduga ada bercak darah. Nah itu sama yang terakhir ada beberapa barang yang ada diketemukan di jenazah korban. Maka kami meyakini sebenarnya ada beberapa kejanggalan ya dari si R ini. Kejanggalan yang pertama, tanggal 19 Agustus almarhum ini kan dinyatakan menghilang. Jadi pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 23 Agustus, ibu dari korban itu melakukan komunikasi dengan si tersangka. Jadi hasil komunikasi itu mempertanyakan, kenapa si almarhum Brigadir Esko handphonenya tidak pernah aktif, dihubungi tidak aktif-aktif terus. Jadi si tersangka menyampaikan ke ibu almarhum Brigadir Esko, saya akan coba mencari orang pintar lah, dukun orang pintar. Setelah saya mencari, almarhum Brigadir Esko ini berada jauh, sekitar di Pantai Bangko-Bangko lah. Jadi Pantai Bangko itu sekitar 50 km dari TKP. Akan tetapi ibu dari korban menjawab, saya seorang ibu kandungnya, naluri seorang ibu tidak salah. Saya meyakini bahwa anak saya ada di sekitaran rumah tersebut. Rumah tersebut maksudnya di ya. Akhirnya 1 hari setelah disampaikan seperti itu, jenazah ditemukan. Baik. Nah itu yang kejanggalan yang kami. Baik, jadi ada yang disampaikan juga dari ibu korban ya pada tersangka. Nah, saya mau tanya ke Pak Anam. Jadi dari beberapa bukti yang sudah disampaikan lagi, kemudian ini kan prosesnya sudah berjalan juga. Apakah Kompolnas menetapkan tenggat waktu atau meminta polisi untuk mempercepat mengusut kasus ini, Pak Anam? Semakin cepat semakin bagus ya. Semakin cepat semakin bagus, apalagi bukti-bukti untuk menetapkan tersangka itu kan sudah ada. Ya, tinggal memang proses akuntabilitasnya dan sebagainya penting untuk dilakukan. Jadi kata kunci dalam proses penegakan hukum saat ini adalah akuntabilitas. Saya kira gelar perkara khusus melibatkan keluarga, melibatkan kuasa hukum akan jadi kunci sebenarnya, apakah dengan menetapkan satu tersangka cukup ataukah memang ada aktor-aktor yang lain, apalagi ada CCTV, ada handuk dan sebagainya, ada histori hilangnya orang sekian hari, itu kan penting sekali ya, sehingga bisa beradu konstruksi peristiwa kayak apa. Nah kalau sepanjang yang kami terima ya, baik di publik maupun yang kami dapatkan dari Polda, memungkinkan untuk proses akuntabilitasnya dijaga dengan gelar perkara khusus, sehingga akuntabilitasnya ada gitu. Saya yakin korban juga punya kepentingan kok menjernihkan peristiwanya. Dan kalau memang orang nggak terlibat ya pasti akan dibilang nggak terlibat. Kalau orang terlibat ya harus harus ditindak secara hukum. Ya? Dan kami mendorong ini tidak hanya Polda tapi juga Bitpropam. Bitpropam juga harus bergerak untuk melihat secara jernih prosesnya. Baik, intinya harus dipercepat dan juga kemudian akuntabilitasnya yang harus dijaga terkait dengan proses pendalaman dari kasus ini. Terima kasih Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan juga lalu Anton Haryawan, pengacara Brigadir Esko, telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.